Salam, selamat sore adik-adik. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Pasti sehat dan luar biasa untuk kita semua kan? Ya, kita sebelum sore ini kita siapkan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapkan juga Alkitabnya ya. Ayo kita bangkit berdiri, berdoa bersama-sama untuk siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu selama sepekan ini sehingga pada sore hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu saja yang akan kami permuliakan ya Tuhan pada sore ini. Tuhan berkati kami semua yang ada di rumah, kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan pada kami. Dan juga untuk guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kuserahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya di tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Kakak Yanti mau ngajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan setiap hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita tetap memuji Tuhan karena Tuhan yang terbaik. Jangan lupa gerakannya ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Puji Tuhan adik-adik. Kakak Yanti persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita siapkan uang persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, terima kasih adik-adik sudah memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kami persilakan Kakak Juliha bawa doa persembahan. Halo adik-adik, baiklah kita berdoa untuk persembahan kita. Ikuti kakak berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami boleh memberi untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah kedua orang tua kami di dalam pekerjaan. Berkati juga teman-teman yang belum sempat memberi. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab kita juga. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Yanti ngajak adik-adik berdiri memuji nama Tuhan dengan hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang tengah di hatinya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatinya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatinya. Oke adik-adik, Kakak Yanti persilakan duduk kembali. Untuk doa dan firman Tuhan, saya persilakan Kakak Mega yang membawanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, dari dahulu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan sore ini Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di mana ya harta karunnya? Hai adik-adik, tema kita hari ini berburu harta karun. Harta karun itu disebut sebagai benda yang paling berharga. Misalnya bisa disebut sebagai komputer, kemudian ada juga HP, kemudian ada juga laptop. Itu dimiliki oleh adik-adik. Itu sebagai benda yang berharga yang adik-adik miliki. Kemudian ada juga dari keluarganya yang memiliki, menyebutnya sebagai koin-koin, dan di situ juga keluarganya juga memberikan kepada anak-anaknya, kepada cucunya, bahkan dari orang tuanya, itu sebagai perhiasan mereka, di mana diwariskan kepada anak mereka. Nah, adik-adik, jika adik-adik mempunyai benda tersebut dan adik-adik mempunyai dan memiliki benda yang berharga itu, adik-adik pasti menyimpannya di suatu tempat dan di suatu kotak yang bagus dan istimewa. Adik-adik sudah menyimpannya, bahkan orang lain pun tidak tahu tempat di mana adik-adik menyimpan suatu benda yang sangat berharga itu. Nah, adik-adik, ketika benda itu hilang, terus adik-adik kalang kabut untuk bersusah payah untuk mencari benda itu dan untuk berusaha untuk mencari benda itu. Nah, adik-adik, tadi cerita kita itu berburu harta karun. Nah, ayo kita lebih untuk melihat daripada Alkitab kita. Adik-adik, buka Alkitabnya di dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Sekali lagi ya, Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-44. Mari kita baca ya, yang bisa baca, mari ikut Kakak Mega untuk membaca firman Tuhannya. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkan lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, adik-adik, di dalam kitab Injil Matius tadi, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa
kerajaan Allah seperti sebuah harta karun. Nah, adik-adik ataupun kakak Mega ataupun kita semua bisa mencari kerajaan Allah seperti mencari harta karun. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini mencari kita dan Dia merelakan semuanya yang dimilikinya agar bisa bersama-sama dengan kita. Kasih Tuhan Yesus adalah harta yang kita miliki, yang sangat berharga. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, kepada semua kita, dan kepada adik-adik, kita berada dalam kehidupan yang kekal. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berusaha untuk mencari harta karun tadi dan bersusah payah untuk mendapatkannya. Nah, adik-adik juga harus bersusah payah untuk mendapatkan kerajaan Allah dan juga berusaha payah untuk mendapatkan kerajaan surga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri cerita firman Tuhan kita dan menutup ibadah sekolah minggu kita pada sore hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami dalam ibadah sekolah minggu kami. Dan kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu kami. Biarlah kami untuk tetap berusaha untuk mencari kerajaan Allah dan mencari kerajaan surga, ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan akan memberkati kami semua, ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bahkan puji-pujian yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu kami dalam pertumbuhan mereka. Tuhan akan menjaga, memelihara mereka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Ini doa kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semuanya yang ada di rumah, puji Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini sudah selesai. Terima kasih karena semuanya semangat untuk mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Dan terima kasih juga untuk semua orang tua yang sudah dengan setia mendampingi anak-anak selama mengikuti ibadah sore hari ini. Terima kasih. Nah, perlu Kak Marda sampaikan untuk kita semua, tetap jaga kesehatan selama kita tetap mengikuti ibadah dari rumah untuk beberapa waktu ini. Dan kalau adik-adik keluar rumah, ingat selalu maskernya selalu dibawa dan digunakan ya. Dan jaga kesehatan diri juga dan keluarga. Dan ingat lagi, selalu berdoa supaya kondisi pandemi kita saat ini kita dipulihkan, disembuhkan dari yang namanya virus corona. Supaya kita boleh sama-sama kembali ibadah bersama di gedung gereja. Baik adik-adikku yang terkasih, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.